Bab 469. Semua bersenang-senang. Di udara, pria dengan pistol berjalan perlahan menuju Mileye di bawah. Segera, dia datang ke Mileye dan akan menembak. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Aku ingin penyembuhan." Setiap orang. Pria dengan pistol itu juga tercengang, "Penyembuhan?" Mileye mengangguk. "Aku terluka parah dalam pertempuran dengan orang wilayah asing barusan. Kamu tidak ingin mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, kan?" Mendengar ini, wajah pria dengan pistol itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. "Apakah aku, Raihan Ye, adalah orang yang mengambil keuntungan dalam kesulitan? Kamu?" Mileye buru-buru berkata, "Tidak apa-apa jika tidak, kalau begitu aku pergi dulu." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Setiap orang. Pria bernama Raihan Ye itu juga sedikit tercengang, jelas dia tidak menyangka Mileye akan seperti ini. Pada saat ini, seorang pria muncul di depan Raihan Ye, dan itu adalah Tio Zhou. Tio Zhou melirik Raihan Ye, memutar tombak panjangnya dengan lembut. "Aku bermain dengan senjata, kamu bermain dengan senjata juga, mari kita belajar satu sama lain." Raihan Ye berkata dengan suara rendah, "Baik." Tio Zhou menyeringai, tubuhnya bergetar, dan dia bergegas menuju Raihan Ye. Segera, serangkaian ledakan terus terdengar dari lapangan. Di sisi lain, Nixuo, yang berada di samping pedang Moye, tiba-tiba bertanya, "Bagaimana sekarang?" Pedang Moye tersenyum dan berkata, "Berjuang." Mendengar itu, pembunuh langit dan pembunuh bumi di belakangnya terbang langsung ke sisi yang berlawanan. Pada saat ini, dua orang di kota tiba-tiba terbang keluar dari tembok kota. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak bertarung secara langsung. Dan Mileye sudah kembali ke rumah batu. Dia duduk bersila di tanah, mengeluarkan kristal murni ungu dan mulai menyerapnya dengan panik. Anjing kekaisaran juga memasuki menara penjara alam, lalu juga mencerna dengan panik. Di menara penjara alam, satu-satunya orang yang relatif bebas adalah Linsi. Dia sekarang menanam pohon buah spiritualnya setiap hari, terutama lantai 3 dan 4. Bangunan itu dipenuhi oleh pohon roh olehnya. Awalnya tidak ada seorang pun di lantai 3, jadi itu secara alami menjadi miliknya. Adapun lantai 4, setelah mereka pergi, lantai 4 juga menjadi miliknya. Namun, satu-satunya hal yang dia takuti adalah lantai 5. Setiap kali dia pergi ke lantai 4 untuk menuangkan buah spiritual, dia sangat cepat dan akan kehabisan beberapa saat setelah masuk. Melihat Mileye sembuh, Linsi sangat patuh dan tidak peduli. Dia duduk di seberang Mileye dan menatap Mileye dengan dagu di tangannya. 1 jam kemudian, setelah Mileye pulih dari cederanya, Linsi buru-buru berlari di depannya. Mileye mengusap Linsi dengan lembut, "Apakah kamu khawatir tentang lantai 5? Linsi menggelengkan kepalanya, Aku juga tidak terlalu takut." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tahu, Linsi sangat berani." Linsi berkedip, lalu dia mengeluarkan buah koko merah seperti sulap dan menyerahkannya kepada Mileye, "Makan." Mileye mengambil buahnya, dia melirik buahnya. Buahnya jernih dan memancarkan aroma buah yang kuat, itu tidak biasa pada pandangan pertama. Mileye menggigit ringan, manis dan renyah, dan yang paling penting, dia merasakan gelombang energi memasuki tubuhnya, kemudian diserap oleh tubuhnya. Barang bagus. Mileye memandang Linsi dan tersenyum, "Terima kasih." Linsi menyeringai, lalu berbalik dan pergi ke lantai 2 dengan beberapa buah spiritual. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menganggap Mileye dan Dewa Agung Erlu sebagai saudara. Setelah Mileye selesai memakan buah spiritual, dia mendatangi anjing kaisar,
yang tergeletak di tanah, memancarkan aura kuat di sekitarnya. Mileye tahu bahwa anjing kekaisaran juga harus dipromosikan. Dia harus tahu bahwa ketika berada di negeri asing, dia menelan banyak monster. Wilayah asing. Memikirkan negeri asing, Mileye buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanan dan di dalam cincin penyimpanan itu ada harta yang dia peroleh di negeri asing sebelumnya. Bahkan, dia tidak mendapatkan harta yang baik di negeri asing, hanya beberapa artefak suci. Selain itu, kristal murni ungu hanya mendapat lebih dari 30 juta. Meskipun sedikit kecewa, Mileye juga tahu bahwa ini normal, karena harta yang sebenarnya pasti berada di bawah kendali pribadi dan tidak dapat disimpan di rumah. Tapi tidak apa-apa, lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Apalagi sekarang dia sangat membutuhkan kristal murni ungu, karena setiap kali dia menyembuhkan atau menerobos, dia sangat membutuhkan kristal murni ungu. Mileye melirik anjing kekaisaran tanpa mengganggunya, dan hendak pergi ketika suara Dewa Agung Erlu di lantai 2 tiba-tiba terdengar, "Ayo." Mileye menatap lantai 2, saat berikutnya, dia muncul langsung di lantai 2. Di lantai 2, Dewa Agung Erlu berkata dengan sungguh-sungguh, "Paling lama setengah bulan." Mileye bingung, "Apa maksudmu?" Dewa Agung Erlu di lantai 2 memandangnya, "Paling lama setengah bulan, lantai 5 bisa keluar." Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba tenggelam, "Bisakah kamu menghentikan orang itu?" Dewa Agung Erlu menggelengkan kepalanya, "Bukan hanya aku tidak bisa menghentikannya, tapi bahkan Jen Zizai juga tidak bisa menghentikannya." Bohong. Pada saat ini, anjing kekaisaran di lantai pertama tiba-tiba bertanya dengan marah, "Apa itu lantai 5? Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghentikannya?" Dewa Agung Erlu melirik ke bawah, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan lantai 5. Anjing kekaisaran mencibir, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang klan dewaku." Pada saat ini, Dewa Agung Erlu tiba-tiba menghilang. Duar. Tiba-tiba ada suara keras dari lantai pertama, kemudian, Mileye mendengar ratapan anjing kekaisaran. Mileye menggelengkan kepalanya. Meskipun anjing kekaisaran ini sangat kuat, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Dewa Agung Erlu di lantai 2 lebih menakutkan. Karena Dewa Agung Erlu di lantai 2 dipenjara di sini dan seluruh klan dewa, hanya Jian Zizai yang berhak dipenjara di sini. Anjing kekaisaran ini memprovokasi Dewa Agung Erlu, sama saja dengan cari mati. Setelah beberapa saat, Dewa Agung Erlu kembali ke lantai 2. Dia melirik Mileye, "Apakah ada masalah?" Mileye buru-buru menggelengkan kepalanya, "Tidak masalah." Dia tidak lupa bahwa temperamen Dewa Agung Erlu bahkan lebih buruk dari Jen. Dewa Agung Erlu menatap Mileye dengan dingin, "Setelah setengah bulan, kamu akan menemukan aturan Tao. Antara membawanya kembali atau kamu akan menunggu mati." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak punya kesempatan untuk menang." Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, "Katakan padaku, kesempatan apa yang kamu miliki? Orang itu bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari." Mileye tanpa ekspresi, "Aku bisa mati dengan orang itu." Dewa Agung Erlu bertanya, "Apakah kamu akan meledakkan menara penjara alam?" Mileye mengangguk. Dewa Agung Erlu di lantai 2 melirik Mileye dengan sedih, "Apa yang kamu gunakan untuk meledakkan menara ini? Bahkan jika kamu mati 100 kali, tidak akan ada masalah dengan menara ini." Wajah Mileye tenggelam, "Jadi, jika aku akan mati, menara ini tidak akan peduli padaku, kan?" Dewa Agung Erlu berbisik, "Bagaimana menurutmu?" Mileye tanpa ekspresi, "Kalau begitu aku akan memberikannya. Aku tidak menginginkannya lagi."
Mata Dewa Agung Erlu sedikit berkedut dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu termasuk orang berbakat. Milea. Dewa Agung Erlu berkata, apakah kamu benar-benar menaruh semua harapanmu pada orang lain? Milea terdiam sejenak, lalu berkata, apa yang bisa aku lakukan? Katakan padaku, biarkan aku berhadapan langsung dengan lantai 5 sekarang, aku tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun juga, aku sudah memutuskan. Sampai nanti, kalau aku mati, aku akan melepaskan yang di lantai 7, 8 dan 9, biar semua senang-senang bersama. Dewa Agung Erlu memandang Mileye, dan Mileye berkata dengan serius, aku benar-benar berpikir seperti itu. Berkali-kali, tenaga kerja tidak dapat dilanggar untuk banyak hal. Ketika menghadapi hal seperti itu, dia, Mileye, memutuskan bahwa jika dia ingin mati, semua orang akan mati bersama. Bagaimanapun, dia telah membuat rencana terburuk sekarang. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan lawan. Setidaknya tidak sekarang. Dan di masa depan, dia juga sangat jelas bahwa mungkin tidak ada masa depan. Dewa Agung Erlu tiba-tiba melambaikan tangannya, keluar. Mileye berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti tiba-tiba, dan kemudian berkata dengan lembut, Dewa Agung Erlu, kamu sudah cukup membantuku. Kamu bisa pergi kapan saja. Setelah berbicara, dia menghilang di pintu. Dia selalu berterima kasih kepada Dewa Agung Erlu. Karena pihak lain telah benar-benar membantunya terlalu banyak. Sekarang, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk membiarkan pihak lain pergi ke lantai 5 dengan putus asa. Karena tujuan lantai 5 seharusnya hanya dia dan menara. Karena itu, jika Dewa Agung Erlu di lantai 2 akan pergi, apalagi sekarang, lantai 5 pasti tidak akan mengincarnya. Adapun dirinya sendiri, dia tidak terlalu banyak berpikir. Hidup dan mati tidak masalah. Kalau tidak suka, bertarung saja. Setelah Mileye meninggalkan menara penjara alam, dia datang ke tembok besar pemakaman. Pada saat ini, Raihan Ye dan Tio Zhou sudah bertarung dengan sengit. Keduanya menggunakan senjata dan pertempuran itu sangat sengit. Di sisi lain, pembunuh langit dan pembunuh bumi juga bertarung melawan dua jenius dari Star Territory Wei Yang. Kedua jenius ini, Mileye, belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka adalah dua pria, keduanya sangat kuat. Namun, keduanya ditekan oleh pembunuh langit dan pembunuh bumi. Mereka ditekan sampai mati dan hanya bisa mempertahankan secara pasif. Kalau terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum kalah. Mileye terdiam sejenak, lalu berbalik untuk melihat pedang Moye tidak jauh. Perasaan yang diberikan pedang Moye padanya tidak terduga. Dia hanya merasa seperti itu dengan beberapa monster tua. Tampaknya menyadari tatapan Mileye, pedang Moye tiba-tiba menatapnya. Melihat Mileye, pedang Moye tersenyum sedikit. Di belakang pedang Moye, wanita berambut merah itu tiba-tiba berkata, aku akan menemuinya. Pedang Moye sedikit mengernyit, Vina. Mendengar ini, wanita itu berhenti. Dia menatap pedang Moye, apakah kamu takut aku tidak bisa mengalahkannya? Pedang Moye menggelengkan kepalanya, kamu punya lawan lain, dia milik Nixuo. Mengatakan itu, dia memandang Nixuo. Nixuo sedikit mengangguk, kemudian berjalan menuju Mileye tidak jauh dari sana. Vina berkata dengan dingin, tidak bisakah kamu memberikannya padaku? Kurasa dia sudah lama kesal. Pedang Moye berkata, situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Suasana keseluruhan. Vina mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, Nixuo berjalan ke Mileye. Dia memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, yang waktu itu seri, kan? Mileye sedikit mengangguk, iya.
Seperti yang dikatakan Nizuo, terakhir kali, mereka berdua hanya bisa dihitung sebagai seri. Nizuo tersenyum dan berkata, kalau begitu kali ini, mari kita putuskan hasilnya. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, energi spiritual antara langit dan bumi mulai berkumpul pada saat ini. Mileye terdiam sejenak, lalu menatap Nizuo dan berkata sambil tersenyum, apa gunanya menentukan pemenang? Mari kita menentukan hidup dan mati. Hidup dan mati. Suara Mileye jatuh, pedang Tao meraung ke langit dan mengguncang langit. Bersambung.